Memberikan dukungan moral kepada pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri agar cepat sembuh, Kapolresta Malang Kota dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang mengunjungi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardo Simarmata dan Komandan Kodim 0833 Letkol Infantri Tommy Anderson melakukan kunjungan ke salah satu keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Kelurahan Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Kunjungan ke rumah pasien COVID-19 ini, Kapolresta dan Dandim menyapa warga yang berada di dalam rumah melalui panggilan video. Melalui panggilan video tersebut, Kapolresta dan Dandim memberikan semangat dan dukungan kepada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri. Selain dukungan moral, dalam kesempatan tersebut Kapolresta dan Komandan Kodim juga memberikan bantuan sembako serta suplemen herbal. Kita menindaklanjuti perintah dari Presiden RI yang juga kemarin ditekankan oleh Ibu Gubernur, Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya untuk kita menekankan pada 3T, yaitu testing, tracing dan juga treatment. Nah, kita lebih sekarang menukik pada aspek kuratif ini. Makanya kita tadi sudah memberikan arahan kepada Babin Kantipmas dan Babinsa serta para lurah. Lalu kita juga langsung mengunjungi pasien yang terkonfirmasi positif yang saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri. Nah, kita memberikan treatment lewat suplemen yaitu Linhua herbal ya. Ini juga kita berikan kepada pasien sebelum nanti dia dilakukan swab yang kedua. Sedangkan menurut Camat Blimbing Muarif, warga yang menjalani isolasi mandiri merupakan satu keluarga yang berjumlah 3 orang. Ketiga warga tersebut akan menjalani swab tes kedua. Sementara di Kecamatan Blimbing tercatat sebanyak 48 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan 19 orang dirawat di rumah sakit dan 7 orang meninggal dunia. Yang tadi itu ada 3 orang di satu keluarga yang suaminya itu meninggal dunia. Sudah isolasi mandiri berapa lama? Berapa lama, Pak? Itu sudah ada 2 minggu. Itu rumah yang dipakai rumahnya siapa? Rumah induk. Rumah pribadi, Pak. Rumah pribadi pasien sendiri, Pak ya? Iya, Pak. Simon Alfredo melaporkan. Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 membuat guru harus berpikir ekstra guna tetap memberikan pelayanan terbaik bagi pendidikan para siswanya. Problematika metode pembelajaran via daring atau online bagi siswa, seperti ketersediaan gawai atau kuota internet, membuat guru juga harus rela mendatangi rumah para siswanya untuk memberikan pengajaran. Seperti yang dilakukan Damiati, salah satu guru di Sekolah Dasar Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, yang memilih untuk mendatangi rumah para anak didiknya, dikarenakan keterbatasan para wali murid akan gawai dan kuota internet, yang saat ini menjadi penunjang penting dunia pendidikan di masa pandemi ini. Guru yang telah puluhan tahun mengabdikan dirinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini, memiliki beban moral dikarenakan tak semua anak didiknya mampu mengikuti pembelajaran secara daring. Ditambah psikis anak yang mulai bosan di rumah karena tak kunjung bisa beraktivitas di sekolah bersama teman-teman sebayanya, membuat dirinya memilih untuk mendatangi siswa ke kediamannya. Metode mendatangi rumah siswa ini, ia buat berkelompok sebanyak 5 siswa per pertemuan, dengan menggunakan salah satu rumah warga untuk menghindari kerumunan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan, pemerintah segera bisa menemukan formula yang paling tepat bagi dunia pendidikan di tengah bencana non-alam ini, sehingga para orang tua siswa tak terbebani dan para siswa pun tak semakin stres kehilangan dunia belajarnya. Di sini inovasinya itu anak-anak itu kalau di rumah kan jenuh. Jadi ini memang inisiatif kami sebagai guru kelas 1, itu memang kegiatan belajar mengajar BDR. Jadi dikerjakan di rumah. Jadi di sini saya selaku guru kelas 1 melayani anak-anak yang tidak memiliki HP. Jadi saya mendatangi ke rumah mereka, jadi saya kelompokkan ada 5 anak
mereka tidak memiliki HP, jadi gurunya yang mengajari di rumah. Nah, alhamdulillah ada antusias dari orang tua, dan orang tua juga berterima kasih kepada kami karena mau membimbing anaknya sampai mulai tidak bisa sampai bisa. Apalagi kelas 1. Di sini kalau di sekolah itu biasanya anak berkerumun banyak sekali karena ada pandemi Covid seperti ini. Kita juga melaksanakan anjuran pemerintah, juga masih sudah menggunakan protokol kesehatan. Kemudian kami juga melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, jaga jarak dan tidak boleh dekat-dekat dengan yang lain. Yanto Yancung melaporkan. Memasuki masa new normal, pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang terus mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang tahun 2020. Bapenda Kota Malang berupaya mengejar target PAD Kota Malang melalui penerimaan pajak daerah. Di masa new normal, perekonomian di Kota Malang perlahan mulai tumbuh. Untuk itu, pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang terus mengejar target PAD Kota Malang tahun 2020 melalui penerimaan pajak daerah. Bapenda Kota Malang menggenjot PAD Kota Malang melalui sejumlah objek pajak yang tidak terdampak langsung COVID-19, seperti PBB, PPAP, pajak reklame, dan PPJ atau pajak penerangan jalan. Sedangkan untuk penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan selama masa pandemi COVID-19 ini turun hingga 70%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tempat usaha yang mengajukan keringanan pajak dan juga banyak tempat usaha yang belum buka. Kepala Bapenda Kota Malang Ade Herawanto mengatakan, memasuki masa new normal ini, koreksi terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang turun 50%. Namun dari penghitungan ulang, PAD Kota Malang tahun 2020 akan turun sedikit, yakni di kisaran 30 hingga 31%. Kepala Bapenda Kota Malang menambahkan bahwa meskipun sudah menggeliatnya usaha di masa new normal, namun pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal, sehingga berdampak pada penerimaan pajak daerah. Di masa new normal ini, tempat usaha yang sudah buka namun masih sepi, Bapenda Kota Malang juga memberikan keringanan pajak sebesar 25 hingga 50%. Sedangkan setiap harinya, wajib pajak yang mengajukan keringanan pajak mencapai 1.000 lebih. Sementara untuk menggenjot penerimaan pajak di masa new normal, petugas dari Bapenda Kota Malang gencar melakukan operasi di sejumlah objek pajak di Kota Malang. Objek yang ditemukan menunggak pajak akan diberi peringatan atau sanksi berupa penyegelan atau ditempel stiker pada tempat usaha yang menunggak pajak. Jadi yang pertama ada tahapan masa pandemi COVID-19 itu yang dimulai dari pertengahan Maret sampai dengan 3 bulan. Kemudian kalau saat ini kita menurut asumsi kami memasuki masa transisi menuju new normal ya, jadi belum normal sepenuhnya, belum recovery sepenuhnya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita cermati. Pertama, koreksi terhadap PAD Kota Malang sesuai dengan perhitungan dengan skenario pesimis. Kami sama dengan pemerintah Kabupaten Malang maupun Pemkot Batu dengan teman-teman Bapenda, karena ada kesepakatan dan juga berdasarkan prediksi dan simulasi turun 50%. Itu pada skenario pesimis ya. Dan seperti kita ketahui, komponen terbesar dari PAD Kota Malang adalah berasal dari pajak daerah, sekitar 73,sekian% ya. Pada perjalanan waktu sesuai yang tadi tahapan-tahapan sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat, pada saat ini kita memasuki masa transisi new normal. Kami membuat perhitungan ulang untuk review lagi terhadap kajian yang pertama. Jadi pada saat ini kami sudah mempunyai perhitungan dengan skenario moderat, yaitu penurunan PAD, otomatis juga penurunan target pajak sekitar 30 sampai dengan 31,sekian%. Nah, itu di lapangan juga ada bukti-bukti menunjukkan secara empiris bahwa mulai menggeliat lagi kehidupan UKM, kemudian usaha-usaha yang katakanlah bisa dilihat seperti mal mulai buka lagi, kemudian beberapa tempat perbelanjaan dan hotel sudah mulai buka. Tapi itu belum tentu menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan ya. Kita masih pada angka
sekitar Kota Malang mungkin 3,sekian% lah dari seharusnya 6,7. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum adanya perbaikan kerusakan jalan alternatif penghubung Malang Blitar semakin parah. Kondisi jalan bergelombang dikeluhkan banyak pihak karena mengganggu aktivitas dan juga keamanan saat berkendara. Sudah lebih dari setahun jalan alternatif penghubung Malang Blitar mengalami kerusakan. Rusaknya jalan ini salah satunya akibat ramainya kendaraan berat yang melintas membawa material pasir dan batu. Jalan penghubung ini menjadi jalan utama warga dan pengguna ketika akan masuk dan keluar dari Kabupaten Malang, serta sebaliknya ketika akan menuju ke Blitar. Jalan ini juga menjadi jalan utama transportasi kendaraan berat pengangkut material untuk kebutuhan bangunan, pasir maupun batu. Jalan saat ini sudah mengalami kerusakan di banyak titik, termasuk di wilayah Sidodadi Ngantang, dengan kondisi badan jalan berlubang sehingga jalan bergelombang parah akibat aspal sudah banyak yang hilang. Perbaikan seadanya terlihat penambalan lubang jalan dengan batu tetapi tidak banyak membantu. Menurut seorang pengguna jalan mengungkapkan ketidaknyamanannya ketika melintas di kawasan tersebut akibat jalan bergelombang dan ketika malam lebih berbahaya karena tidak optimalnya lampu penerangan jalan. Di lokasi terlihat antrian kendaraan melintas baik roda 2, roda 4, dan truk melaju perlahan karena selain jalan bergelombang juga kondisi jalan menanjak dan menurun. Banyak pihak berharap jalan penghubung mendapatkan prioritas perbaikan sehingga aktivitas kedua wilayah bisa berjalan lancar, khususnya aktivitas perekonomian. Setahun ada? Lebih. Setahun lebih ya. Ini mau bukan mana ke mana ini Mas jalan ini? Mau ke Blitar. Oh ke Blitar, berarti ini perbatasan Malang sama Blitar ya? Iya. Gimana kondisi jalan kayak gini? Melintas nyaman apa enggak ini? Enggak nyaman. Enggak. Apalagi lampunya gimana lampunya? Lampunya enggak ada. Oh, berarti kalau malam ini gelap sekali ya? Iya. Gimana harapannya sebagai pengguna jalan? Gimana harapannya, permintaannya apa? Ya semoga diperbaiki. Ya apalagi kan malam kan mungkin aktivitas juga terganggu ya? Iya. Pernah ada kecelakaan di sini? Pernah jatuh gimana? Enggak tahu. Tapi ini banyak ya kendaraan besar yang lewat ya? Iya. Kayak truk-truk pengangkut material ya? Iya. Berarti dari sana dari Blitar ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat terkendala cuaca, sayuran petani di kawasan Ngantang dan Pujon mengalami kerusakan. Sayuran busuk pada bagian daun sehingga hasil panen dan kualitas sayuran berkurang sehingga tidak jarang petani merugi. Beginilah pemandangan di pinggir Jalan Raya Pujon, Ngantang, Kabupaten Malang. Banyak lahan di pinggir jalan yang dijadikan sebagai lahan pertanian, baik tanaman padi maupun sayuran. Pada musim kemarau yang sesekali masih turun hujan berdampak pada kondisi tanaman, khususnya jenis sayuran. Beberapa jenis sayuran ini mengalami kerusakan akibat kondisi cuaca. Tanaman jenis kubis, sawi, dan berungkul mengalami busuk daun sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Menurut salah seorang petani setempat mengungkapkan, busuk daun pada tanaman akan berakibat pada tidak normalnya pertumbuhan, dan jika parah maka petani tidak jarang akan merugi. Di lokasi terlihat tanaman kubis pada bagian daun sudah banyak yang berwarna kecoklatan dan akhirnya membusuk. Tidak hanya itu, di lokasi lainnya di pinggir Jalan Raya Pujon juga terlihat tanaman sawi yang rusak sehingga sebagian tidak bisa dipanen. Daun-daunnya busuk, kenapa itu Pak? Busuk daun itu. Busuk daun, kenapa itu? Faktor apa Pak? Cuacanya, mendung-mendung. Oh berarti gitu Pak ya? Iya. Tapi kan upaya untuk penyemprotan sering dilakukan Pak ya? Sering. Tapi kebanyakan juga masih belum maksimal Pak ya? Iya. Pak kalau sudah gitu gimana Pak? Untuk hasil produksinya, hasil panennya gimana? Berkurang berapa persen? Berkurang. Berapa persen itu Pak kira-kira? Ya, banyak. Tergantung anunya Pak ya? Ya tergantung harga. Tergantung. Jelek kalau harganya bagus ya bagus hasilnya. Oh tapi saat ini kan harganya juga Menurun semua. turun semua Ya. Pak ya? Berarti bisa rugi Pak kayak gini Pak ya? Susah Pak ya? Oh jadi pengaruh cuaca aja itu Ya. Pak? Bukan hama yang lain? Iya bukan. Oh jadi pengaruh cuaca, busuk kayak? Ini ada hujan. Ya. Biasanya nggak ada hujan lah ini. Oh berarti kalau musim kemarau nggak ada hujan aman Mbak ya? Iya aman. Tapi kalau masih ada hujan panas rusak. Jadi kalau kerusakannya parah ya lebih parah lagi anunya Ya. Pak ya? Pak sering Pak nggak rugi Pak kalau sudah kayak gini Pak? Rugi. Rugi Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Adanya pandemi COVID-19 membawa dampak luar biasa bagi masyarakat, salah satunya bagi seniman Kota Batu.
Bahkan untuk bisa bertahan hidup, mereka harus menjual alat musiknya. COVID-19 tidak berhenti pada aspek kesehatan semata. Pandemi ini membawa efek samping yang melemahkan daya tahan roda perekonomian. Lemahnya daya tahan aktivitas usaha tergambar pada salah satu seniman Kota Batu, Sujopo Sumarah Purbo, yang berada di Dusun Poh Kopek, Desa Oro-Oro Ombo. Tidak bisa menggelar pentas seni membuat seniman di Kota Batu ini harus memutar otak untuk menyambung hidup. Pria yang juga membuka persewaan kostum pentas seni tersebut terpaksa harus menjual kendang demi menambah penghasilan untuk menyambung hidup setelah 6 bulan tidak tampil. Menurut seniman yang biasa disapa Ki Jopo ini, pandemi COVID-19 selain membuatnya tidak bisa menggelar pentas seni, juga usaha lainnya seperti mengajarkan anak sekolah tentang kesenian pun harus terhenti. Hal inilah yang membuat Ki Jopo terpaksa menjual kendang 1 set hingga keris untuk menyambung hidup. Meski sejumlah wisata di Kota Batu mulai dibuka, namun gelaran pentas seni masih dilarang oleh pemerintah. Yang bisa dilakukan oleh Ki Jopo saat ini hanya menunggu. Ki Jopo berharap pemerintah bisa melihat nasib seniman di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan tetap, cuma pemasukan itu yang ada. Nah, untuk menutupi pemasukan itu seperti apa? Jual kendang. Kendang saya Jawa Timur, kendang Jepang saya jual semua. Terus kendang sesuatu sih nggak ada hubungannya dengan kostum, barang-barang seni. Nah, kendang itu sebenarnya kan untuk persiapan. Biasanya dipinjam anak-anak SMA kan punya gamelan, kendang Jepang nggak punya, nyewa sini. Terus kendang Jawa Timur nggak ada, pinjam sini. Tapi sekarang nggak punya, saya jual untuk nambahi kehidupan saya. Nah, saya nggak bisa kerja yang lain. Dan saya tidak bisa mengeluh sama siapapun. Memang saya punya prinsip ya ada rasa nggak enak, wong saya itu nggak punya istri, nggak punya anak, ya. Terus dulu jayanya seperti itu, kok sampai kena COVID mengeluh itu kan nggak pantas gitu. Akhirnya saya diem, akhirnya diem aja, jadi nggak pernah mengeluh sama siapapun dan nggak dapat bantuan sama siapapun. Bantuan itu dari anak buah tok yang nyadari, oh Pak Jopo sekarang kasihan ini, tak kirimi beras, tak kirimi supermi, gitu aja. Anak-anak saya, penari-penari saya itu loh. Yanto Yanjung melaporkan.